Hai semua, saya Kerin dan hari ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Yuk simak cara pengerjaannya. Di soal pertama kita mempunyai 4 persamaan. Dan sekarang untuk penyelesaian soalnya kita akan mencari persamaan warna merah dan warna kuning. Di sebelah kiri ini adalah soal persamaan warna merah, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Cara untuk mencari x dan y dari persamaan tersebut adalah salah satunya harus kita ganti dengan angka 0. Nah, mari kita cari x dari persamaan tersebut. Di sini ada 2x ditambah 0. Kenapa 0? Karena y diubah dengan 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 kan? Nah, di sini makanya x sama dengan 6 dibagi 2 karena tadi 2x. Hasilnya adalah x sama dengan 3. Nah, karena kita sudah dapat hasil x, kita langsung tulis aja di tabel di atas ini. Lanjut, kita akan mencari y dari persamaan warna merah. 2 dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena seperti yang tadi, x-nya itu kita ubah menjadi 0 karena kita lagi cari y. Ditambah y sama dengan 6. Karena 2 dikali 0 habis, hasilnya 0, jadi hasilnya y sama dengan 6. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan persamaan warna merah. Lanjut, kita akan mengerjakan persamaan warna kuning. Cara pengerjaannya juga sama, yaitu salah satunya diubah menjadi 0. Mari kita langsung cari x-nya. X ditambah 3, y-nya diubah jadi 0 sama dengan 9. 3 kali 0 sama dengan 0 juga atau habis, jadi x sama dengan 9. Nah, lanjut untuk mencari y sama x kita ubah jadi 0 ditambah 3y sama dengan 9. Sekarang y sama dengan 9 dibagi 3 karena tadi ada 3y. Hasilnya adalah 3, jadi y sama dengan 3. Kedua persamaan tersebut bisa langsung kita tuliskan juga di tabel berikut. Nah, kita telah menyelesaikan kedua persamaan yang perlu kita selesaikan. Di sini juga ada 2 persamaan yang perlu kita gambar, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 juga. Di sini sama, persamaan pertama saya lambangkan dengan merah, yang kedua dengan kuning, yang ketiga dengan hijau, dan keempat dengan biru. Langsung aja kita gambar. Di sini kita gambar persamaan nomor 1, yaitu x-nya tuh di 3 dan y-nya di 6. Nah, kenapa arsirnya di bawah? Karena dia menggunakan tanda lebih kecil dari sama dengan. Untuk persamaan kedua yaitu x-nya itu di 9 dan y-nya di 3. Sama, dia menggunakan tanda lebih kecil dari sama dengan, makanya dia diarsir di bawahnya. Persamaan ketiga yaitu x lebih besar dari 0, jadi kita garis di atas x. Dan keempatnya adalah y sama dengan lebih besar dari 0, jadi kita arsir di sebelah kanannya. Nah, kita udah arsir semua persamaannya, dan semua yang terkena oleh arsirannya adalah di DP yang ini. Makanya itu menjadi daerah penyelesaiannya. Jadi kita sudah menemukan daerah penyelesaian dari nomor 1. Seperti soal pertama, soal kedua juga memiliki 4 persamaan. Di sini kita harus menyelesaikan persamaan yang warna merah dan warna kuning. Cara pengerjaannya sama seperti yang tadi, yaitu dengan salah satu dari x dan y kita ubah menjadi 0. Kita akan mengerjakan persamaan yang warna merah dulu, yaitu yang di atas. Soalnya adalah 6x ditambah 5y sama dengan 30. Yuk kita cari x-nya. 6x ditambah 5 dikali 0, yaitu y-nya tadi kita ganti, sama dengan 30, sehingga hasilnya adalah 6x sama dengan 30. 30 tersebut kita bagi dengan 6, jadi hasil x adalah 5. Lanjut mencari y, 6 dikali 0, ditambah 5y sama dengan 30. 30 tersebut kita bagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 6.
kita sudah menemukan hasil dari persamaan warna merah. Lanjut ke persamaan warna kuning dengan soal X ditambah 4Y sama dengan 12. Langsung aja kita cari X-nya, yaitu X ditambah 4 dikali 0. Karena 4 dikali 0 habis, X sama dengan 12. Kita cari juga Y-nya. 0 ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, 12 tersebut kita bagi dengan 4. Yang hasilnya adalah Y sama dengan 3. Jangan lupa kita juga mempunyai dua persamaan yang harus kita gambar, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 juga. Sekarang kita akan gambar grafiknya karena kita mau menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi kita akan gambar persamaan yang pertama, yaitu X-nya di 5 dan Y-nya di 6. Nah, kenapa kita arsiran di atas? Karena ada tanda lebih besar sama dengan dari. Lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu X-nya di 12 dan Y-nya di 3. Di sini saya menggambar arsirannya di bawah karena dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan dari. Untuk persamaan nomor 3, yaitu X lebih besar dari sama dengan 0, jadi kita arsir di atasnya X dan bukan minusnya. Persamaan yang keempat juga kita harus gambar, yaitu Y lebih dari sama dengan 0, jadi di lebih dari 0 itu kita arsir ke samping kanan dengan warna biru. Nah, untuk daerah penyelesaiannya itu adalah semua garis yang terkena oleh arsirannya, jadi ada di tengah situ. Dan itulah daerah penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, ini adalah soal terakhir yang akan kita kerjakan. Tukang kue membuat 2 macam kue untuk dijual. Ada kue jenis A dan kue jenis B. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue B memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Nah, bahan yang tersedia untuk membuat 2 jenis kue itu adalah 4 kg gula, 6 kg tepung, dan juga 3 kg mentega. Karena kita udah tahu berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat 2 kue tersebut, langsung aja kita tuliskan ke dalam tabel di atas. Nah, jangan lupa karena bahan yang tersedia ditulis dalam berat kilogram, jadi kita akan ubah menjadi gram supaya menyesuaikan berat bahan-bahan kue tersebut. Oke, langsung aja kita ubah menjadi persamaan-persamaan. Nah, jangan lupa kita juga harus membuat persamaan keempat dan kelima, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Mengapa kita harus menulis 2 tambahan persamaan tersebut? Ya karena hasil kue tidak mungkin minus, jadi nggak mungkin kuenya nggak ada kan. Jadi pasti ada, jadi pasti itu lebih dari 0. Nah, lanjut kita akan menyelesaikan permasalahan nomor 2 dengan soal dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat 2 jenis kue. Nah, di sini kita harus mencari titik potong tersebut dan kita akan menggunakan persamaannya tadi. Kita akan mencari titik potong dari gula terlebih dahulu. Soalnya adalah 50X ditambah 100Y sama dengan 4000. Agar pengerjaannya lebih mudah, kita bagi aja dengan 10. Jadi hasilnya adalah 5X tambah 10Y sama dengan 40. Kita langsung cari aja X dan Y-nya berapa. Kita akan cari X-nya terlebih dahulu. 5X ditambah 10 dikali 0, karena Y-nya kita ubah jadi 0, sama dengan 400. 5X sama dengan 400. Jadi X sama dengan 400 itu kita bagi dengan 5, karena ada 5X. Hasilnya adalah X sama dengan 80. Untuk pengerjaan Y sama 5 dikali 0, karena X-nya kita ubah dengan 0, ditambah 10Y, dan hasilnya adalah 400. 10Y sama dengan 400, dan Y sama dengan 400, dan itu kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah Y sama dengan 40. Lanjut ke persamaan tepung, kita akan mencari titik potong dari tepung.
Nah, ini kita bagi lagi dengan 10 biar pengerjaannya lebih mudah lagi. Sekarang kita akan cari X-nya terlebih dahulu. 15X ditambah 0 dikali 10 hasilnya adalah 600. Dan 15X sama dengan 600. Nah, 600-nya ini kita bagi dengan 15 dan hasilnya adalah X sama dengan 40. Untuk Y sama, yaitu 15 dikali 0, karena X kita ganti dengan 0, ditambah 10Y sama dengan 600. Nah, Y sama dengan 600, kita bagi dengan 10, karena Y itu 10. Hasilnya adalah Y sama dengan 60. Lanjut, kita akan menyelesaikan persamaan ketiga, yaitu yang mentega. Soalnya adalah 50X ditambah 50Y sama dengan 3000. Di sini, sama seperti kedua yang tadi, kita akan bagi dengan 10 agar pengerjaannya lebih mudah. Yuk, kita cari X dan Y-nya. 5X ditambah dengan 5 dikali 0, karena Y-nya kita ganti dengan 0, hasilnya adalah 300. Nah, 300 tersebut akan kita bagi dengan 5, karena X-nya ada 5. Hasilnya adalah X sama dengan 60. Untuk Y-nya sama, 5 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 300. Nah, 300 tersebut kita bagi dengan 5 dan hasilnya adalah Y sama dengan 60. Nah, ini adalah titik-titik potong yang akan kita gambar. Tetapi jangan lupa kita juga harus tetap menggambar X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena seperti yang tadi, kue-kue ini tidak mungkin minus. Di sini persamaan pertama saya lambangkan dengan warna merah, persamaan kedua saya lambangkan dengan warna hijau, persamaan ketiga dengan warna kuning, keempat dengan warna biru, dan kelima dengan warna ungu. Ini adalah gambar dari persamaan pertama, yaitu X-nya di 80 dan Y-nya di 40. Dan mengapa kita arsirnya di bawah? Karena ada lambang lebih kecil dari sama dengan. Ya, cara taunya sama seperti yang tadi, kita melakukan uji titik terlebih dahulu. Karena 0 lebih kecil dari sama dengan 4000, makanya itu adalah benar kan? Makanya garisnya ada di bawah. Lanjut kita gambar persamaan yang kedua. Di sini adalah X-nya di 40 dan Y-nya di 60. Dan artinya juga di bawah karena dia menggunakan lambang lebih kecil dari. Persamaan kedua saya lambangkan dengan warna hijau. Nah, lanjut kita akan menggambar persamaan ketiga. Di sini X-nya di 60 dan Y-nya juga di 60. Persamaan ketiga saya warnai dengan warna kuning. Tetap kita akan mengarsirnya di bawah garis karena menggunakan lambang lebih kecil dari sama dengan. Nah, lanjut ke persamaan yang kelima. Di sini adalah Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena Y-nya lebih besar dari 0, jadi kita buat dilebihkan dari 0, bukan minus. Nah, persamaan terakhir yaitu X lebih besar dari sama dengan 0. Karena lebih besar dari sama dengan 0, jadi kita arsir di atas 0, bukan di bawah 0. Nah, di sini kita akan mencari daerah penyelesaiannya itu di mana. Dan daerah penyelesaiannya itu adalah yang terkena semua arsiran tersebut, yaitu berada di sini, di tengah sini. Nah, karena soalnya adalah dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat dua jenis kue, kita akan cari berapa banyak sih cara-caranya ini. Jadi jumlahnya adalah 7 cara. Kenapa bisa 7 cara? Karena 10 dengan 10 itu sudah 1. 10 dengan 20 itu sudah 2. 10 dengan 30 sudah 3. Dan 20 dan 10 itu sudah 4. 20 dan 20 sudah 5. Dan 30 dengan 10, 6. 30 dengan 20 ada 7. Nah, semuanya itu kita dapat karena itu ada di dalam daerah penyelesaian, dan itu makanya saya kasih titik-titik itu, yaitu adalah angka yang saya sebutkan tadi. Soal selanjutnya adalah tentukan jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat. Cara penyelesaiannya itu kita pakai 7 cara yang tadi.
Nah, tetapi semuanya itu bakal kita tambahkan, masing-masing titiknya itu hasilnya berapa jumlah kue terbanyaknya. Dan ternyata jumlah kue terbanyaknya itu adalah 30 dan 20. Karena 30 ditambah 20 hasilnya adalah 50. Kita sudah mengetahui semua jawaban dari soal nomor 3. Itu aja penyelesaian dari nomor 3 tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman dan Bu Siska dapat memahami penjelasan saya. Terima kasih.